Halo, nama gue Ewing, balik lagi di konten malam Jumat. Enggak, salah ya? Salah, sorry. Gimiknya Sorry, oke lah. sorry. Sorry ya, oke. Jangan gitu dong. Oke. Oke. Halo Sobat Petpol, balik lagi di Sabar. Santai bersama Frater. Obrolan santai gak bikin baper. Balik lagi. Asik banget sekarang. Asik banget balik lagi dengan talent yang Waduh, baru aja ya, baru. nggak enak perasaan gue. Gue udah kayak kalau udah mistis udah ngeri. Maaf ya, dulu ya, tuh mikir. Kita tanyain dulu. Nggak ada. Nggak. Bisa. Perkenalan dulu. Balik lagi nih di konten kita di Sabar dengan talent yang baru. Talent yang baru dan lagi. pastinya asik banget ya. Selalu asik. Seru banget ya. Katanya kalau nggak salah ini adalah orang paling asik di Tanjung Priuk. Jadi Gak ada yang lain pokoknya iya, kalau Tanjung Priuk. pokoknya makanya podcast ini harus seru. Kalau nggak seru salahin dia, oke? Nah, kita balik lagi nih di konten yang baru dengan ya gini-gini aja sih. Kita berdua lagi dengan berdua ya. lagi ditemenin Ya, inilah. latar baru lagi, Latar makanya baru. itu kita perkenalan dari silakan. Oke. Dari gue nih. Oke. Masih kembali bersama gue, Frater Jere. Apalagi tuh? Oh, tingkat, dan sekarang gue masih tingkat 2 ya, masih bertahan di sini. Puji Tuhan. Lalu ada Gue dulu. teman kita, teman Tamu ini tamu. Oh, tamu Nanti entar terakhir ya. Nanti habis podcast selesai baru Wah. enggak. Halo Sobat Petpol, nama gua Frater Dimas, gua tingkat 1 di sini. Thank you. Ya, Frater baru nih. Enggak boleh. Maksudnya baru di podcast Baru ini. podcast ini, baru Biasa kan di belakang layar tuh. Sekarang kenalin coba. Nama saya- Biasanya ngapain gitu. Nama saya Nah, kan ini kan waktu itu. Baik teman-teman, nama saya Frater Tolok. Saya masih tingkat 1 angkatannya Frater Dimas. Yes. Begitu loh. Kasih Tolong, nama dikit panjangin, lah nama ya. panjangin. Tepuk tangan dikit lah ya biar agak Iya. meriah. Buat Frater Tolok emang. Nama panjang siapa Frater? Bonfilio Gravito Ratu Tolok. Asal parokinya dari mana nih? Dari Tanjung Priok, Franciscus Saverius. Keren banget ya. Di luar Di luar Kuspan dari Bogor. Indonesia, loh. dari Kuspan Bogor ini. Kalau boleh cerita panggilan lagi, Bang. Kali ini enggak bahas itu, kali ini enggak bahas itu. itu. Emang Frater Jere kita buat konten lagi, pasti ada yang baru dengan tema yang baru. Emang kita mau ngebahas apa sih di podcast ini? Kali ini nih, kemarin kan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dan uniknya ada film-film yang menurut gua beda Beda. karena Oke. mengandung unsur Katolik gitu ya, Kristen Iya, Katolik. Iya. Dan yang paling hype menurut gua sih ini karena gua sebagai seorang Katolik ya. Yes. Ada film judulnya The Pope Exorcist. Pop Exorcist. Oh, iya, Udah nonton? gue Udah ya? nonton. Gua nonton tuh, itu seru banget. Seru. Jadi kayak apa ya, unik gitu. Karena di pertama di bulan Ramadan, kedua ini ngebahas yang mungkin jarang diketahui karena di film itu banyak apa ya? Banyak gambaran-gambaran teologis ataupun ya yang mungkin gambaran gereja itu seperti apa gitu. Khususnya Yang dalam jadi pertanyaan buat eksorsis, penonton. ya. Iya. Itu jadi pertanyaan besar sering kali. Iya, benar. Jadi tema kali ini Tema kali ini adalah setan dan eksorsis. eksorsisme. Seru Ini banget nih, seru seru banget banget nih. Kacau, serem. Nih, wait. Oke. Bener, serem. Pokoknya kayak ini bakal asik banget sih karena kita nggak biasa sih buat apa ya? Maksudnya tema ini tema yang bikin banyak orang penasaran, tapi kadang agak tabu buat diomongin Iya, gitu. Apalagi di Indonesia ya, kita Di sering Indonesia melihat benar. kayak fenomena-fenomena kerasukan misalnya Yes, tadi. pocong, Pocong, genderuwo. ya, gitu. itu penampakan tuh banyak Banyak bahkan banget jadi sih. film terkenal kayak Si Manis Jembatan Ancol, Ya. terus Aku kuntilanak. Kuntilanak. Kuntilanak biru. Bener. Ada, kalau nggak salah ada tuh. Ada. Di Jerman dia. Dia dari Jerman, udah lama kerja di Jerman. Terus? Nah, dia keturunan Raden. Raden. Enggak, takut. Takut. Stop senyum-senyum. Hey, nasi judge dong. Oke, beda ya. Kali ini Eh, kita bakal
ngebahas tadi ya. Ngebahas, Kayak betul-betul. eksorsis sama setan tuh apa? Fenomena setan. Khususnya dalam gereja Katolik. Kita kan mungkin belum tahu nih ya, cuma dengar oh setan tuh penampakan ya. Yang tadi gue bilang mungkin simpan-simpan Ancol ataupun pocong atau begitu. Tapi apakah cuma sebatas itu? Kan enggak gitu, banyak ini ya. Benar. Ya, Iya maksudnya kayak kita disambut dikit dong, capek. gue kira masih ada lanjutannya. Ya benar, maksud kata Frater Jele itu kita di sini mencoba buat ya pertama pasti biar seru, kita cerita pengalaman kita nih gimana sih ngalamin soal-soal fenomena kayak gitu, apalagi sehari-hari pasti kan pernah lah ada sedikit-dikit ketemu-ketemu gitu-gituan lah gitu. Kemudian kita bakal ngebahas sudut pandang gereja nih mengenai hal-hal kayak gitu. Entah apa dari KGK, entah dari dokumen-dokumen dan lain-lain. Dari kitab suci juga ada Kitab suci banyak juga banyak ada. sumbernya. Jadi kita bakal ngebahas itu. Oke, kita Mulai dari Bapaknya Gendruwo. Bapak Gendruwo nih. Lu Frater Tolok nih. Lu pernah gak sih dalam kehidupan lu sehari-hari nih? Pasti kan kita gak memungkiri lu punya momen-momen kayak tiba-tiba suasana jadi serem nih. Nah, punya pikiran ke sana. Apa lu punya cerita lah tentang yang lu anggap itu tuh bahwa setan gitu? Kalau gue sih selama ini kayak apa ya? Gue sebelum memiliki pengetahuan tentang setan gitu maksudnya. Bukan masuk dulu. Kan gue Sabar dulu. gue menanggapi cerita lu. Jangan sampai Enggak, maksudnya kalau di seminar ini kan gue Sebenarnya tinggi. seminar tinggi ini punya maksudnya pengetahuan tambahan lah mengenai hal-hal kayak gini-ginian. Nah, sebelum seminar tinggi, gue menganggap itu kayak segala sesuatu yang Penasaran. pantesan bawa mengkudu. Bawa apa? Mengkudu pahit. Buat obat loh, buat gula. Wes, penonton santai penonton. Gak anarkis nontonnya. Oke, lanjut. Jadi sebelumnya gue nganggap tuh segala sesuatu yang di luar diri gue kayak misalkan dulu ya gue ya ada barang jatuh aja padahal itu angin, gue nyangkanya setan. Jadi segala sesuatu gue sangkutin tuh. Padahal angin. Mungkin angin. Angin bawa kabar. Jadi dia bawa kabar, jadi jatuh kabar. Kan Makanya pas gue gini, kabar apa ya? Wah, masuk ada backsound. Angin bawa kabar. Oke lah. Lanjut. ya udah akhirnya gue kayak gitu doang sih nganggapnya. Jadi memang dulu kehidupan gue penuh dengan ketakutan, jadinya kayak waduh. Kelihatan sih dari situ. Iya, merinding dikit. Pikirannya ke sana langsung. Apa nih gue bilang. Oke. Lagi jalan merinding, wah apa nih? Jalan gelap, bawa pohon gede, pasti ada setannya nih. Puter balik. Iya, diputar balik dah lah. Jadi kalau pulang main gitu kan, Kamu sering main? Oh, pantesan. Hah? Oh dulu. Wait. Sebelum masuk seminari. Sebelum seminari. Tapi pas seminari menengah kan kita tahu ya seminari menengah. Iya. Nah, itu Stella Maris katanya itu agak menyeramkan ya. Apalagi yang di Bogor. Apalagi di Bogor. Bener, Pas lagi di sana kan bangunan tua. Dari Belanda. Pernah gak sih ada pengalaman gitu-gitu? Nah lu kan tadi ngejelasin tuh Oke, thank you. Ya maksudnya gue pengen bridging ke lu gitu. Pertanyaan lu itu. Lu tadi maksud gue dapetnya lu menjelaskan secara sudut pandang lu ketika ada suatu hal yang aneh menurut lu ke arah ke situ. Tapi ada gak sih satu momen yang lu bener-bener cerita konkretnya gitu kayak gue ditarik kaki gue dari seminari sampai Bojong kan jauh ya. Tapi kan nggak tahu namanya pengalaman, ada nggak konkretnya gitu, jelasnya gitu. Kalau gue nggak pernah sih kayak gitu, tapi ada kawan gue tuh, maksudnya satu dormit dulu, satu kawan gue sebelah kasur gue percis. Dia FBI ya, dormit itu ruang tidur. Ruang tidur. FBI dormit itu ruang tidur. Jadi di ruang tidur itu kawan sebelah gue ini disamperin. Jadi waktu itu pas dia tuh besok kan tugas lektor. Jadi dia kan nulis papan tuh untuk besok Mazmur, lagu pembuka segala macem. Dia kayak nulis sesuatu gitu, nama atau apa gitu. Nah adik kelas gua, ada namanya Ardi Lampung. Ardi. Iya, di Lampung. Dia tuh bisa ngelihat kan. Dia bilang katanya ada sosok perempuan gitu yang pengen ngapus itu tulisan, katanya gara-gara nggak suka nih sama tulisan ini. Jadi dia lapor Jelek gitu tulisannya. bukan jeleknya, apa namanya? Artinya gitu gua nggak tahu, pokoknya waktu itu lupa gua. Oh, suka tulisan tambahan-tambahan itu ya? Iya, biasa kan iya. apa nama angkatan biasanya. Nah, itu. Dia kayak gitu dihapus gitu kan, pengen dihapus. Ya udah kira kawan gue dikasih tahu kan sama si Ardi ini. Nih,
kamu tuh nulis kayak gini ternyata ada yang nggak suka gini begitu loh. Ya kan namanya juga Bogor dulu gedungnya kan gedung tua. Wah merinding juga gua. Gua main merinding akhirnya Bapak kami, Salam Maria, Santo Mikael Malaikat Agung semua didoain. Rosario, devosi pada Bunda Maria. Iya, kemalaman. Betani, Jadi kemalaman. Tidurnya jam 4 subuh. Terbawa suasana siapa tahu. Nah itu maksud gue pas itu apa? Gue juga jadi ngerasa juga vibes deg-degannya, lemesnya juga, gitu. Gue gitu juga sih. Kalau jadi teman gue lebih ke teman gue. Oh, tapi dari diri lu sendiri dari Pernah kecil pengalaman langsung ya? nggak ada. Nggak pernah sih gue. Tapi sudut pandang lu ke setan kayak gitu percaya? Ada Gue percaya. Ada percaya. Percaya gue. Percaya kalau ada. Oh, iya, percaya. Nah, adanya gimana maksudnya itu? Pertanyaan susah. Enggak maksudnya kan lu percaya kalau setan tuh ada. Adanya tuh ya apa lu menganggap kayak kebanyakan orang ada bisa ngeganggu kita, apa emang dunia kita ada tapi ya Terpisah udah gitu, pisah ya. gitu. Sejauh gue yang ketahui, ya, yang gue Ini perspektif ya personal dari sejauh gue yang ketahui, dia tuh ada, tapi maksudnya dia ada, dia bisa ganggu kita, tapi dia membutuhkan energi yang lebih gitu, agar bisa ngeganggu kita gitu. Jadi kayak misalkan ketika dia pengen nyentuh kita atau mau jatuhin barang, dia tuh membutuhkan energi yang lebih, misalnya kayak melalui dari pohon, dari listrik. Makanya kalau misalkan, kalau ini setahu gue ya, makanya kalau misalkan kayak di film-film gitu, kalau nggak ada di kayak pengusaran gitu kan, biasanya kalau misalkan pertanda hadir nih setannya lampunya kedap-kedip gitu. Gua rasa itu dia kayak narik energi listrik dari pohon gitu makanya. Oh, jadi Gitu kalau menurut gua sih ya. kurang lebihnya kayak gitu ya. kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih ya dari pengalaman lu ya. Tapi lu ada gak sih, Bang? Kalau gue ya pengalaman gue sebenarnya agak skeptis sama kayak gini-ginian. Kurang percaya karena gue nggak pernah ngalamin sendiri kayak orang-orang bilang kalau gue ngeliat hantu, ngeliat kuntilanak terbang, pocong dan lain-lain. Gue nggak pernah ngalamin itu sendiri. Kalau Mau suara, ngalamin? ah, Mau ngalamin? kalau bisa jangan ya. walaupun skeptis kan agak takut juga kalau gitu. Jadi kalau pengalaman bener-bener ngalamin langsung gitu diganggu, dia nampakin, gue nggak pernah. Tapi kalau misalnya suara dengarkanlah aku, nah, pasti gue tahu arahnya kemana pasti kalau gue surat. Pokoknya kalau Ngawur bro. gue malas podcast lah udah. Juga kalau ini kita agak ini ya, misalnya gue nggak tahu kenapa. Weh. Agak berani gue berani tuh. Lu berani kan? Lu agak berani kan? Aduh, guys. Surupan ini apa? Bebek mincang. Aduh, sorry. Emang suasana agak suka. Iya, agak ngeri. Ada mau gimmick lagi? Baru lanjut cerita nih. Lanjut aja cerita dulu aja ya gimmicknya nanti. Gue soal perihal pengalaman ngalamin kayak gitu nggak ada, tapi kayak cerita teman apa cerita cerita orang tua gue itu ada gitu. Mungkin yang paling terkesan menurut gue cerita temen gue, kalau lo tahu cerita hantu GI tau lo? GI Grand Indonesia. Mau mungkin ini ceritanya nggak tahu ya. Ini yang bioskop ya? Iya, mungkin agak viral dan lain-lain ya. Jadi kalau gue ceritain, jadi ada sepasang kekasih, dia tuh pengen nonton bioskop. Nah mereka tuh ngambil tiket yang midnight, yang agak jam 11. Terakhir ya, terakhir. malam. Nah selesai itu pasti kan biasanya jam 1, setengah 2-an lah. Itu tuh baru selesai film dan lu tahu sendiri bioskop pasti di lantai paling atas. Dan di itu emang lantai paling atas, dia turun, mall udah tutup. Semua udah tutup, cuman paling sapam nungguin di eskalator gitu kan. Kemudian dua pasang ini turun menuju parkiran, tapi ketika di lantai 1 si cewek ini ngomong, aku pengen ke WC dulu. Kemudian cowoknya nungguin depan WC lah. Akhirnya ceweknya itu ke WC dan itu nggak ada orang karena semua udah yang nonton tuh dikit lah, sekitar 7.500 orang. Oh enggak. Itu kebanyakan ya? Kebanyakan. sorry. Nonton Coldplay.
Sorry, oke kita bangun lagi suasananya. Oke. Biar agak menegangkan lagi ya. Canda terus deh tadi. Ayo. Nah kemudian udah ketawanya udah dong Patrick. Jadi apa? Si cewek ini ke WC dan orang yang nonton tuh sekitar 10 orangan lah. Ya ada pasangan, ada yang cuma sama temennya gitu. Mereka tuh udah pada turun gak ada yang ke WC. Jadi cowoknya nunggu depan WC gitu. Karena ceweknya ke WC, lu tau kan pintu WC mall tuh kan nggak sampai lantai, agak gantung gitu kan. Tahu. Dia biasalah buang air kecil. Namanya kan kita ngadep ke pintu ya. Nah, kan di WC mall gitu. Kemudian ada yang lewat. Tapi nyeker dan kakinya tuh nggak bersih, maksudnya kayak kotor gitu lah, kotor. Ya bisa dibilang jelek lah. Kemudian dia lewat sekitar 2 kali. Dia udah mulai ngerasa gimana, wah ini ada yang aneh nih, ada maksudnya hal mistis dan lain-lain. Kebetulan si perempuan ini Muslim. Sorry ya, bukannya gue mau ke apa ya, maksud yang lain, tapi cuma mau cerita aja pengalaman yang pernah dialamin gitu. Kemudian karena kebetulan cewek ini Muslim, dia bacalah doa Bismillah. Itu tuh sering dan diulang-ulang terus. Biar supaya emang kemungkinan kepercayaan mereka kan ini ya kayak gitu bisa ngilangin. Kemudian nggak tahu kenapa nih si sosok ini tuh diem, yang tadinya lewat kiri kanan jadi diem di depan pintu. Kemudian si cewek ini memberanikan diri buat buka, takutnya emang orang iseng dan ganggu, dia pengen lapor ke cowoknya. Kemudian dia buka sambil masih tetap baca ayat itu. Dan yang lo tahu pas lo buka dia tuh sosoknya tinggi, gede, hitam, dan dia melotot, terus dia ngulangin apa yang dibilang ceweknya, terus kayak Bismillah. Itu parah banget. Maksudnya kayak ini cerita yang pernah dikirimin banget loh. Rame banget gitu. Dan gue pikir ini cerita yang maksudnya kayak ketika viral di Twitter dan teman-teman gue cerita, ada pun yang versi ke kita gitu loh. Maksudnya kayak ketika ada katanya anak sekolah retret di suatu rumah retret. Nah si anak ini tuh gak tau kenapa tiba-tiba kebangun, gak bisa tidur. Nah rumah retret itu kebetulan tingkat 2 dan bukan jere, maksudnya lantai 2. Ada 2 tingkat ya. Ada 2 tingkat. Nah dia tuh paling atas. Kemudian si anak ini, sebut saja Bram, nggak cewek. Si anak ini tuh kebangun sekitar jam 11-an gitu. Akhirnya dia nonton TV di lantai paling bawah, lantai bawahnya, karena cuma 2 lantai, nonton TV. Terus ada temennya bilang, lu nggak tidur, kata dia. Enggak, gue pengen masih nonton, belum bisa tidur. Akhirnya dia nggak tahu kenapa tiba-tiba udah jam 3-an dia nggak bisa tidur. Akhirnya nggak tahu, dia keluar buat cari angin. Terus dia ngeliat ada bukan sosok ya, dia ngeliat sesuatu di taman rumah retret itu tuh kayak ada orang lagi muterin taman itu, muterin kayak jalan biasa tapi pelan. Nah dia pikir temennya yang ngingetin itu, karena setahu dia pas dia nonton ini pandangannya kan ke TV gitu, dan ngingetin di belakang, dia nggak ngeliat ke belakang. Oh iya nggak gitu cuman, iya ntar gue naik gitu tidur. Nah dia karena dia nggak ngedengar suara baliknya, dia pikir dia main ke unit lain. Nah pas dia ngelihat tuh orang lagi keliling. Dan gue nggak tahu ya cerita ini, maksudnya cerita yang tadi dan sekarang ini bener apa enggak, tapi gue cuma menceritakan apa yang pernah diceritakan ke gue gitu. Kemudian si anak ini nyamperin sosok itu kayak temennya, emang kayak temennya, sosoknya kayak ya orang biasa lah, tapi pelan jalannya tuh. Dan itu tuh sangat pas gitu, solid, buat kecepatan itu solid, nggak cepet jadi lambat, nggak gitu, muter terus. Dipanggil lah, ngapain di sini? Dan dia nggak bales, dan dia langsung sadar kayak, wah ini bukan orang gitu loh, ini kayaknya yang lain gitu. Akhirnya dia, ya namanya rumah retret, terus dia Katolik kan, salam Maria sambil nunduk. Tiba-tiba diikutin salam Maria sama si sosok ini, tapi sambil ketawa kenceng. Sambil salam Maria gitu sih.
Gue ngobrol. Oh enggak. Oke. Gue merandang ya. Merinding. Sorry. Agak Itu merundung. sih. Itu sih pengalaman-pengalaman yang ceritain ke gue dan gue mulai mulai sedikit kayak beneran gak sih kayak gitu karena gue nggak pernah ngalamin hal kayak gitu. Ya, jadi maksudnya seru sih buat cerita kayak gimana sih kita nongkrong terus ngobrol. Lu tau gak sih tempat ini ya gitu-gitu. Apalagi Bandung. Bandung tuh kan banyak banget. Banyak tempat-tempat yang sering Iya, jadi bener. konten ya. Jurnal Rossi. Jularisa, Jularisa. si Sarah Wijayanti, Jayanti. Wijayanto, Ewing HD, Emang di Bandung juga tuh. Ewing Bandung. Nesi ya enggak ya? Nesi dia di Maluku ya? Wah, Jakarta. Dia Jakarta. Maksudnya gitu lah, maksudnya pengamalan cerita-cerita gitu ada lah. Kalau gue sendiri sih paling suara-suara doang menurut gue itu juga masih karena kalau itu masih bisa gue pikir secara logika sebabnya gue masih nggak percaya. Gitu sih kalau dari gue. Oh mungkin lu skeptis gara-gara lu belum pernah Mungkin karena itu gitu mungkin ya. karena mungkin aku seperti Santo Thomas yang Thomas Waluyo. bapak gua dong, bapak saya itu. Jadi gitu. Kalau lu Jer, lu pernah nggak pengalaman 1-2 lah Satu aja. tentang satu aja? Dua deh kalau gitu. Udah dah. 7 aja sekalian. 18 Gue pernahnya di seminari menengah. Sampai menengah. Gue juga sama sebenarnya gue Bogor yang pas lagi di Kapten Muslihat. Kapten Muslet nomor 22. Iya, panjang ya mama. Gue tuh ya sebenarnya emang sama sih, gue tuh agak skeptis juga kayak gitu karena agak cuek lah. Tapi ternyata di seminari menengah pengalaman mungkin bukan dikasih lihat, cuma digangguin doang. Kayak misalnya gue tuh tidur di kan tahu kan ya dorm itu kan satu kasur dua ini ya, ada dua ranjang. Iya, maksudnya 2 Jadi yang tingkat atas bawah. tingkat. Nah, selama setahun tuh gue selalu sendiri. Jadi bawah gue tuh selalu kosong. Gue selalu tidur di atas karena lebih enaknya menurut gue kalau di yang atas. Dan dan pas lagi itu gue ngerasain kayak ada yang goyangin kasur. Gue lihat kosong gak ada orang. Itu mungkin gue kebangun sekitar antara jam 12 sampai jam 3 pagi, antara jam segitu. Digoyangin terus sampai benar-benar bangun. Tapi pas gue bangun, dia berhenti. Ternyata ada ini ya, organ tunggal. Goyangin. Dia goyangin. Kayak gitu jadi kayak gue pernah digoyangin apa? Kan kita maksudnya ditendang dari bawah kan bisa. Enggak, jadi goyang rasanya kayak doang. digoyangin. Ranjangnya digoyang. Iya. Oke. Pas gue cek ke bawah, gue cek tuh udah berhenti dan langsung nggak ada apa-apa. Bahkan nggak ada orang sama sekali. Gue cek kan karena gue ini kan pengen tahu. Iya. Akhirnya gue cerita ke teman gue, terus dia bilang itu mah wajar, itu apa perkenalan katanya sih gitu. Ya. Tapi gue nggak tahu. Oh itu kenapa lu ya. baru tuh, masuk. baru Oh, masuk. iya. Tapi perkenalan selama setahun gue gituin. Digoyangin terus Iya, sumpah. Iya selama setahun tuh ada yang goyangin terus, jadi gue kayak nggak bisa tidur sama setahun tuh benar-benar kayak bangun jam segitu terus. Iya. Dan pernah juga pas udah digoyangin dengar ada suara apa ya, sepatu pantofel jalan. tuh, ya, Itu kan nggak tahu kalau kata orang sih. Bunyinya tukit. Udah. Nah kayak gitu. Pada hari Minggu bukan itu pantofel. Pada hari Minggu kentur. Oke, Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Makanya gue rasa ada sih kayak gitu, dan gue baru benar-benar apa ya mulai kayak terbuka gitu ya tentang kayak gitu-gitu. Pas gue ikut salah satu seminar dari Pater Wobi Bogor. Dia dia pernah Angel and Demon itu ya. Angel and Demon ya. OFM ya. Dia pernah ngomong satu sih yang menurut gue ternyata beneran ada gitu ya. Dia bilang kayak gini, kalau kamu percaya Tuhan itu ada, maka kamu harus percaya juga bahwa setan itu ada gitu. Karena di kitab suci pun dijelasin bahwa Yesus tuh mengusir setan, mengusir iblis-iblis yang datang gitu, yang merasuki orang-orang, dan itu nggak bisa disangkal. Jadi antara kedua ini ada kaitannya gitu, saling apa ya? Mungkin mendukung keberadaannya kali ya? Bukan oleh. Nanti aja kita bahas nanti. Kayak begitu. Pokoknya gitu Nanti lah. lah ya. Pokoknya bakal itu. Dan kayak gitulah pengalaman masih banyak sih pengalaman Iya. lain akhirnya setelah itu. Tapi emang gedung di Bogor emang Wah, gedung di Bogor tuh parah sih. Walaupun nyaman ya. Nyaman sih. Kita nyaman. Coba siapa yang berani kencing abis jam 10 malam? Bener, Keluar dari Iya, dormit. bener. rasanya jauh ya, padahal WC-nya di pojok tuh. Nah itu ada tuh kakak kelas gue yang waktu itu kencing jam Oki ya angkatan lu ya? Iya. Ada namanya Oki. Jadi dia Dia ini gak kenyal gak? itu Oki jalan Oke.
Jadi Oki ini kan selalu setuju ya. Oke. Gue kira lanjut cerita. Oke. Sorry. Pokoknya Oki ini setahu gue dia kebangun tengah malam terus pengen ke WC. Untuk ke WC kita kan lewatin RB kan lock ya kan. Jadi RB tuh kayak Rekreasi rekreasi, besar. ada lapangan badminton. Jadi itu besar. gede. Jadi RB jadi rekreasi Aula besar gitu lah, gitu. aula. Biar tahu nih. Jadi dia harus ngelewatin itu. Dia ngerasa tuh udah jalan, maksudnya udah jalan, jalan terus, maksudnya kayaknya nggak bakal selama ini deh. Tapi dia jalan terus, tapi emang dia nunduk ke bawah, nggak ngeliat ke depan. Itu bisa hampir 5 menitan dia kayak gitu. Padahal cuma Padahal nggak nyampe semenit. nggak nyampe semenit, Iya. bisa dia cuman jalan terus kayaknya di ini. Ya dia ngerasa dikerjain. Itu sekitar jam 2 karena dulu pas zaman gua kelas 1 kan belum ada ini ya, WC di RB itu nggak ada, jadi harus ke bawah. Berarti waktu itu ke bawah tuh. Wih. Makanya. Dan puji Tuhan ya ada anjing namanya Bio itu selalu nemenin. Almarhum ya, sekarang udah Udah mati Bio. udah meninggal. Waduh, udah jangan gitu. Mungkin gua akan memanggil arwah Bio. Kayak Arobi. ya maksud gue setuju akan maksudnya tadi dibilang Jere kalau setan tuh ada gitu. Apalagi pas Franciscus tuh kalau nggak salah tuh belum lama ini ngomong ditanya tentang kayak gitu, dia bilang ya buat zaman sekarang kan orang-orang pada lebih kritis dan hal-hal kayak itu kan emang dipertanyakan terus lah kayak Dianggapnya bener nggak nggak ada, sih ya cuma bohongan gitu ya. gitu. Nah pas Franciscus kayak ngejawabnya dengan penuh senyuman ya, setan sendiri itu ya sifat manusia sendiri itu bisa jadi yang ke arah kejahatnya itu tuh Jadi bukan setannya. cuma makhluk bukan astral cuma doang ya? astral doang, tapi dari sifat kayak keinginan lu buat melakukan kejahatan itu tuh udah setan gitu. Berarti sebenarnya diri kita juga bisa jadi setan. Bisa. Kayak gambaran ini kali 7 dosa pokok ya. Yes. Oh iya Itu tuh. kan juga digambar setan kayak Asmodeus. Yes. Asmodeus. Kalau ya 7 pokok. 7 dosa pokok. Oh, 7 dosa pokok tuh apa aja sih, Lok? Kalau Nah, yang pertama itu ada tolong layarnya dong. Gampangnya salah satunya nih misalnya kayak Nafsu. pride kesombongan gampangnya sama Lucifer. ya Lucifer. Terus nafsu tuh Behemoth ya kalau nggak salah. Behemoth. Behemoth terus Yang kambing tuh Behemoth. Asmodeus, ya. Asmodeus. Itu Asmodeus itu. Terus kalau iri hati tuh Leviathan. Leviathan, Jadi ya, bener-bener. ada iblis-iblis yang Leviathan itu yang menggambarkan. naga gitu ya. Iya yang dalam air. ya naga yang kecil dia. Waduh, ular. Gimana tuh? Apa sih naga Kacang itu mah kecil mah. Ya gitulah. Jadi itu 7 dosa pokok manusia. Salah satunya itu gitu. Salah satu Gambarannya gitu. lah. Jadi Ada ini ya. ya digambarin kalau ya benar yang tadi Pak Yesus bilang, ketika lu melakukan kayak nafsu lu terlalu tinggi, apa lu mempunyai kesombongan, ya berarti Lucifer sedang menguasai lu. Oh iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut setan, kita aja sendiri setan. Iya, bisa jadi setan Kalau sebenarnya. lagi terjerumus ya. Kalau Bener. lagi terjerumus. Sebenarnya setannya yang takut sama kita turun ya. Ya sama lu ya? Kayaknya sama dia doang ya, Pak ya? Maksudnya gini coy, kalau kita lagi doang, Bang. lagi terjerumus ya, kita lagi terjerumus. Kita terjerumus. Udah. Tapi pas lu ngomong kayak gitu, hawanya udah beda loh ya. Apa? Gua juga dari tadi sebenarnya udah gini ya apa? Maksudnya What? Gue nyelamatin yang mana nih? Wait, udah. Ya, di dulu ya. Dia keluar dulu bentar katanya. Ke WC dulu bentar. Apa nih? Serupan apa nih? joker. Wah, Joker. Parah joker masuk-masuk. Joker ya, Bang. Tolong kerjaan ini. Emang di sini emang Iseng agak banget ya. di sini agak Gua was-was lagi kita ya. harus. Banyak. Enggak boleh bengong sedikit. What? Apa nih? Kipas angin. Waduh. Gageling kemana? Kipas perasaan gageling sendiri tuh. Kipas lagi. Ngeri ya sekarang di sini. Emang lagi. Penonton jangan nungguin saya nggak ada. Kita tadi udah bahas ya pengalaman masing-masing kayak gimana. Terus ya semua punya pengalaman masing-masing yang Pasti. ternyata sangat real gitu ya. Mungkin ada beberapa yang belum mengalami dan nggak mau mengalami juga ya. Iya. Tapi seenggaknya kita tahu bahwa ada gitu ternyata sosok yang mungkin selama ini diperdebatkan dan menjadi kontroversi yang seperti di film The Pope Exorcist itu. Kira-kira ya? Sabar Jer. Oh, belum. Sebelum masuk ke Power Exorcist, gue pengen cerita satu lagi itu. Menurut gue cerita yang paling menyeramkan dan serem banget lah. Waktu itu Ini udah malam loh. enggak sedikit bentar doang. Itu Jadi gua tidurnya gimana ntar? waktu itu Santai aja, canda. gua sedang berjalan-jalan
pada malam hari, terus gue melihat sosok wanita dan gue jatuh cinta kepadanya. Lain. Aduh, ini beda cerita nih. Ini benar. Cinta. Dia jatuh cinta kepadanya. Saya jatuh cinta kepadanya. Tapi saat aku telah berjuang untuk mendapatinya, ternyata dia belum selesai dengan masa lalunya. Oh, itu lebih ngeri daripada Itu lebih ngeri daripada Kata- hantu, Bos. kenangan tuh lebih ngeri ya daripada semua setan-setan ya. Ya makanya kan gue pamit ya. Yang tulus aja pamit. Oh iya. Tulus aja Tulus terlalu pamit. pamit kan. Pamit lo. Bener kan? Iya, betul saya pamit deh. Oke lanjut Jare. Oke, jadi Aduh, mentok banget. Pop Exorcist, Pop The Pop Exorcist yang dulu tadi agak singgung. Highlight dikit lah. Udah pernah nonton? Udah pernah. Udah pernah nonton? Udah. Ya, gue belum. Jadi gimana nih? Oh, yang bener lu. Lah. Kenapa emang kalau belum nonton? Emang salah? Enggak salah sih. Gak salah kan? Jadi gua sebagai jadi gue sebagai orang yang belum nonton pengen nanya ke kalian. Oh, iya. Highlightnya tuh, terus apa yang menarik sehingga jadi rame? Itu tuh apa aja? Oh, seram itu emang ya? Ya nggak tahu sih. Gua belum nonton. Enggak. Oh, bagian gini Gak ngoper. merhatiin, gak Ngoper, merhatiin, ngoper. ngoper deh. ininya. Ya, Kamu jadi- oper ya? Ini enggak mau biar gue. Kamu nonton kan? Hah? Kamu nonton. Nonton. Cuma ngoper aja Mas kita. Maksudnya The Pop Exorcist gitu. Maksudnya film yang mengangkat kekatolikan. Iya. Dan rame gitu loh, Iya, nggak rame. nggak sedikit ternyata yang nonton. Itu menurut lu saat lu nonton apa yang menarik, apa yang buat orang jadi kayak, wih keren ya gitu gimana? Sok silakan. Jadi selain dari alurnya ya, maksudnya kita kan tahu nih alurnya tuh kurang lebih ada seorang pastor namanya Gabriel Amort. Gabriel Amort. Dia tuh pastor apa ya? Khusus eksorsis yang ada di Roma. Iya. Pausan ya. Iya. Jadi Jadi kepalanya kalau nggak salah. Ya. dia kepala itu ya. Kepala apa nih? Kepala Kepala bagian bagian eksorsis. ini ya, Eksorsis. eksorsisnya. Lu tahu sih? Ini baca sinopsis. Baca dia. Karena kita harus riset Iya. sebelum. Jadi Gabriel Amort ini sama lah, dia mendapat pertentangan tadi ya dari beberapa uskup. Karena menurut beberapa uskup itu ini eksorsis itu bukan sesuatu yang perlu lah. Dan bahkan mereka meragukan ada yang kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya ada satu kejadian di Spanyol ya, Kastil ya? Iya, Kastil ya? Ya kastil di Spanyol. Bekas kastil itu. Bekas Itu biara, Biara. nama tempatnya Kastil ya. Iya, Itu Jadi bekas biara. bekas biara. iya. Oke, boleh lanjut. Nah, jadi di tempat itu ada satu keluarga yang baru pindah dan ngebeli rumah itu, ngebeli biara itu dan direnovasi. Tapi pas direnovasi itu ada beberapa keanehan yang mereka temuin gitu. Misalnya kayak ada ruang bawah tanah ternyata yang mengandung apa? Gas ya gitu. Gas. Sampai akhirnya pas para pekerja ngecek itu terjadi ledakan gitu. Tapi oke, lanjut dari situ dia masih ngalamin keanehan di tempat itu. Karena ternyata di tempat yang tadi gas itu merupakan apa ya? Segel ya bisa dibilang. Iya, disegel, Jadi disegel. segel dari Vatikan. segel dari orang dari apa? Mungkin menyegel setan yang ada di situ. Nah, di situ akhirnya diputuslah mulai jadi aneh menimpa anak-anaknya. Dua anaknya ini. Pertama anak yang paling kecil itu yang kesurupan. Dia kemasukan dan itu mulai semakin aneh. Akhirnya ditolong sama satu pastor. Thomas lah kalau sama ya. Iya, Thomas. ya. Pastor Thomas. Pastor Thomas nolong tapi nggak bisa. Dia pengennya panggil pastor itu. Si Nggak sebut Amort. siapa, tapi ternyata merujuk ke si pastor Amort ini. Setelah itu dipanggil, cobalah melakukan pengusiran setan dan ternyata nggak semudah itu. Karena setannya sangat kuat gitu, punya apa ya, kekuatan yang sangat besar, dan bahkan pastor Amort tuh sempat mental. Apalagi kan di situ diceritain ya kalau setan tuh bisa mengungkit-ungkit lagi, mengungkap kembali masa lalunya, dosa-dosanya yang jadi akhirnya berat. Akhirnya setelah pergumulan dia mencari tahu dia mencoba mencari tahu nih siapa sih iblis ini sebenarnya yang merasukin si anak kecil ini. Tadi akhirnya dia masuk ke tempat itu yang disegel itu dan dia mulai cari petunjuk. Di situ akhirnya dia ketemu satu tempat dalam pokoknya ada satu tempat isinya ada kayak katakombe gitu ya, kayak katakombe, ada beberapa mayat, tengkorak-tengkorak dan juga ada tengkorak uskup. Tapi dari situ ada satu ruangan lagi yang khusus tertutup sendiri. Dia masuk situ dan akhirnya dia nemuin satu ruangan isinya katanya mayat dari seorang pertapa, saya lupa pertapa siapa. Rabi apa? Iya, Dia kan Rabi pertapa ya, itu. pertapa, dan akhirnya dia mulai nyari petunjuk. Pokoknya singkat cerita dia menemukan lah di situ jawaban sebenarnya siapa yang masukin si anak ini. Dan akhirnya dia kembali mulai melakukan eksorsisme kepada si anak kecil ini sampai akhirnya berhasil sih. Cuma
butuh perjuangan yang begitu besar. Jadi meskipun eksorsisme Katolik begitu kuat, tapi ternyata nah. Waduh. Gue tuh kalau ngomongin gini suka Weh. Tapi gue takut beneran. pokoknya Oke, lanjut singkat cerita, akhirnya pengusiran itu berhasil dan akhirnya terbongkar gitu. Apa yang sebenarnya terjadi yang selama ini disembunyikan. Nggak tahu sih, emang gue nggak tahu. Ini katanya ini kisah nyata. Iya, kisah Tapi nyata. gue juga belum tahu kayak tentang sejarah yang disebutin sama mereka itu benar atau enggak. Karena masih ada apa ya? Gue juga masih penasaran sih, masih pengen nyari-nyari. Tapi kurang lebih kayak gitulah. Cerita ini menarik. Jadi dibungkus ada komedinya, terus komedi-komedi tipis-tipis, tapi tetap membalut kesan horor dan juga kekatolikan yang begitu kuat gitu. Bener. Itu sih. Ya kalau di rating mah 9/10 lah. 9 berarti bagus ya. Bagus berarti film itu ya. Kalau dari lu nih, Apanya nih maksudnya? lu nonton film itu, nonton film itu, Nonton gua. nonton film The Pop Exorcist apa Bajai Bajuri? Penontonnya ini ya agak berisik. barbar nih. Iya nih. Barbarian. Barbarian. Pas lu nonton The Pop Exorcist, menurut lu tuh hal paling menarik scene yang menurut lu jadi kayak wah puncaknya nih. Gitu. Menurut gue yang paling menarik yang pas si Amorthnya itu mulai kemasukan sama si setan Si itu kan. Gabriele, Gabriele Iya, kan Gabriele. dipanggil pausnya Gabriele gitu. Gabriele. Kok gua tahu ya? Pas di apa maksudnya? Kok lu tahu ya? Kok gue Iya, tahu ya? makanya. Tahu ya? Riset. riset itu. Terima kasih. Nah dia risetnya tuh nonton jadi sama aja ya kan. Udah pas dia dimasukin si iblisnya itu, Udah mau dimasukin iblis. tapi yang maksudnya kan dia kan pas masih setengah sadar gitu kan, maksudnya iya pas di itu tuh Masukin. apa sih Pak? Ya maksudnya mau dirasukin. Iya mau dirasukin sama si iblis. Iya. Dia nyenggol kaki dong. Pas udah masuk ke nama iblis, dia kan ke tahtanya yang si pertapa itu yang di bawah itu, dia ke situ kan. Nah, yang sabar. Harapan satu-satunya adalah cuma si Thomas ini. Yang kita ketahui bahwa Thomas ini ternyata bukanlah pastor yang Cukup baik. yang cukup baik lah, yang maksudnya yang suci-suci banget enggak, tapi dia juga pernah melakukan suatu kesalahan gitu kan. Akhirnya setelah dia banyak-banyak belajar dari si Amorth ini, akhirnya dia pas di situ ternyata sangat membantu nih kehadiran si Thomas ini. Awalnya gue cukup kayak ini ya punya pandangan yang Thomas mana kayaknya si Thomas yang mati nih, gue bilang nih, gue udah feeling gitu kan. Ternyata si Thomas ini karena dia benar-benar mengimani, maksudnya dia benar-benar mempercayai, ya nih gue ucap doa ini, gue percaya banget kalau misalkan doa gue ini memiliki kekuatan yang penuh untuk mengusir si setan ini, iblis ini. Dari situ gue kayak, wah gila Thomas, keren juga gue bilang. Nah, Thomas yang mantap Thomas. Kalau gue ya, setelah gue riset, mungkin scene paling the bestnya gue saat Romo Gabriel Amorth ini dipanggil sama para uskup dan kardinal. Itu yang dipanggil ya, Awal-awal tuh. awal menjadi masalah gitu. Malah jadi yang harusnya di Yesus malah bunuh diri dan lain-lain kan jadi kasus gitu dan naik gitu. Dan dia cuma bilang yang dari 100% kasus eksorsis yang dia tanganin, 98% tuh masalah psikologis. Dan dia bilang, terus si Karel nanya, 2%-nya apa? Saya menyebutnya iblis. Itu menurut gue langsung kayak, Terus langsung ini vibes bro, ya, sama kayak apa yang ditulis sama Romo Alphonse. Romo Alphonse almarhum Subatu. Iya. Romo Alphonse Iya, Romo Alphonse Subatu. Subatu. Iya, maaf. Nah, dia bilang bahwa yang anggaplah dari 10 kejadian itu ya, hanya satu yang benar-benar kerasukan iblis itu. Sisanya itu cuma ya masalah kesehatan Sugesti mental. gitu-gitu Iya, kan. sugesti sih. Bener. Ada scene yang paling gue suka dan ini apa ya, menumbuhkan rasa katolikannya gitu ya. Yang pertama tuh ini jadi kesadar kayak ini baru ya, ternyata saya bukan baru sih, cuma kayak wah insight-nya makin menarik gitu. Pas mereka mulai mengaku dosa dengan serius. Oh ya. Ternyata tuh Yang di bawah itu ya? iya, Yang ternyata di kan bawah.
bisa benar-benar mengusir gitu ya, bisa benar-benar mengusir iblis tuh ketika si pastor itu mengaku dosa secara serius itu. Artinya harus ada pertobatan dulu dalam dirinya, baru dia bisa bisa jadi mempunyai kuasa yang lebih besar gitu. Jadi pengakuan dosa itu bukan cuma sekedar udah lu datang, lu ngomong secara formalitas aja, enggak, tapi lebih dari itu ada kuasa gereja gitu yang diberikan kepada pada pastor, terutama dari Yesus sendiri ya, sehingga mereka tuh bisa menjadi lebih bisa mempunyai ya hidup yang lebih baik gitu. Dari itu jadi wah gila, ternyata sebegitu besarnya kuasa pengakuan dosa yang dari yang gue lihat tuh. Tapi intermezzo nih ya, gue maksudnya ada kejadian lucu nih, sering banget nih kejadian kalau misalkan lagi pengakuan dosa. Jadi gitu, gue kan sama kawan gue bisa tuh ayo pengakuan dosa yuk, iya, yuk duduk berderet gitu, set keluar malah ketawa-tawa gue. Itu kan maksudnya kakak bro, lu pada ketawa-tawa pengakuan dosa nih. Ya udah, akhirnya gue waktu dulu ikutan ketawa-tawa. Nah dari sini maksudnya di film ini gue udah mulai kayak ternyata sebesar ini loh sakramen pengakuan dosa gitu ya. Dahsyat tapi kekuatannya. Kadang-kadang masih gue bukan generalisir semuanya anak muda ya, tapi maksudnya pasti dari paroki gue aja itu ada beberapa orang atau ya sebagian besar lah kayak gitu, maksudnya punya kelakuan tuh kalau keluar Kalau enggak bukan ada lagi ya, bukan gitu. Romonya siapa? Yo, kode Romo siapa nih? Pasti nanya Romonya siapa. Nih, orang-orang jalan gini, ngintip, siapa nih? Oh, enggak tahu, Bu, kata. Oke deh. Saya nyari Romo ini. Kalau mau nyari mah nih. Kamu langsung ya, enggak usah. Malah jadi curhat. Jangan gitu dong. Oke, lanjut ya. Dulu makin melenceng nih. Nah, gimana nih? Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya dari. Iya, mungkin kan tadi kita juga kan ngebahas tentang kayak ada kekatolikan, ada hal-hal gereja, unsur Katolik di The Pope Exorcist ini. Nah, kontroversi, banyak kontroversi lah. Kayak yang kontroversi kayak contohnya kayak paus tuh muntah darah di rumah sakit, itu menurut gue kontroversi. Saat Kok bisa gitu? Iya, maksudnya saat Romo Armotnya berhasil Armut. Udah lanjut deh gua. Maksudnya saat si Romo Gabriel ini berhasil buat ngusir setan, tiba-tiba pausnya muntah darah, itu menurut gue ya bagian dari kontroversinya lah. Iya, mungkin namanya entertain ya, perfilman pasti mancing buat hal menarik-narik kayak gitu, sensasi harus diadain lah biar pada pengen menarik nonton gitu. Iya. Biar seru. Nah, mungkin sekarang itu karena tadi ada unsur-unsur kita ngeliat setan dan eksorsis dari sudut pandang gereja Katolik. Apa sih, siapa sih itu setan itu ya? Iya. Karena kita sering bingung nih, setan itu apa sih? Apakah tadi ya? Apakah mungkin kepribadian kita? Pribadian kita, apa sugesti? Apa emang ada bentuknya? Kalau di kitab suci itu ada sebenarnya jelasin. Misalnya kayak setan itu sebagai bapak dari segala pendusta gitu ya, bapak pendusta, terus bapak yang yang menyesatkan. Bahkan ada gambar ular gitu kan yang menyesatkan. Ada misalnya di contoh di Yohanes 8 ayat 44. Bener gak sih? Bener ya? Iya, dibahas. Itu kan bapak segala dusta dijelasin. Terus di Wahyu 12 ayat 9 itu juga menjelaskan bahwa tadinya tuh malaikat, cuma dia dijatuhkan karena ingin menjadi seperti Allah. Iya. Nah, mungkin ini cerita yang paling cerita yang paling familiar di kalangan umat Katolik gitu. Ya mungkin kita langsung sebut saja namanya Lucifer, ya kan? Pasti maksudnya kayak panggil saya Lucy. Panggilannya Lucy. Ini sampai ada ini ya loh. Ada filmnya kan? Ada filmnya loh ya? Ini serial. Iya, Lucy. Ini Netflix gitu ya? Panggilannya Lucy dia. Panggilannya Lucy. Dan dia Lucifer dia bosan punya kekuasaannya di neraka. Ini benernya apa Netflix? Enggak, Netflix. Gue kira ya lu mau cerita bener. Oke, udah yang benernya. Pokoknya Netflixnya gitu, serial. Jangan lupa nonton di ini. Kalau Netflix mau promosi kita bisa diterima. Netflix jangan lupa bayar ke PayPal. Enggak lah, bercanda kita. Ayo lanjut. Pokoknya cerita yang paling familiar ketika ada malaikat yang dipercayai oleh Allah yang harusnya melayani Allah. Dia tuh pingin jadi seperti Allah. Nah, tuh mungkin Allah nggak suka, makanya dia dijatuhkan kalau nggak salah dulu namanya Lucifer Luciel. Oh iya, Luciel ya. Karena
Dulu namanya Luciel itu Pembawa terang. artinya pembawa terang. Oh, Jadinya Lucifer jadi pembawa enggak tahu tuh. malaikat yang jatuh. Jatuh. Ini apa Jadi namanya? gitu. Jadi emang gambaran itu semuanya Itulah. sebenarnya malaikat tuh baik ya. Kaduto. Kaduto. Malaikat tuh baik di cerita Malaikat ini. baik. Tapi ini yang membangkang. Membangkang Iya. kayak apa? Ya mungkin dia ngerasa kayaknya gue sama aja nih kekuatannya sama Bisa bahkan bisa lebih gitu. Oh, iya. Mungkin Wah, dia gua harus udah lebih dari merasa Allah. dekat sama si Allah. Sama Allah. Sama Malah maksudnya malah. kayak teman main lu. Jadi dia pengen melebih kayak gue kayak bisa Iya, menguasai. bisa nih gitu. gue nih ya. Akhirnya ya di hukuman dijatuhkan lah. Jadi ya gereja itu malaikat yang baik tapi diciptakan oleh Allah sendiri. Tapi mereka menjadi jahat dan Karena kesalahan karena sendiri. kesalahan sendiri dan jadi dijatuhkan gitu. Dan menarik ya ketika melihat gambaran tentang apa iblis gitu ya. Maksudnya ketika setan dibilang sebagai makhluk yang jahat karena kesalahan sendiri, berarti mereka juga sebenarnya punya kehendak bebas ya berarti. Ya bisa Gitu dibilang ya. ya kehendak Bisa bebas. dibilang kayak punya kehendak bebas. Heeh. Kayak dia sebenarnya bisa menuruti, tapi juga akhirnya kan ada banyak yang membangkang gitu. Ya mungkin pertanyaan kontranya kayak ya harusnya kan Allah mah tahu kenapa kalau nyiptain yang kayak gitu-gitu lah. Iya, Maksudnya makhluk-makhluk yang iya. harusnya tapi kan ada kehendak bebas itu sendiri ya yang dijelasin tadi Frater Jere itu. Iya tadi dibilang kalau misalnya kehendak bebasnya apa, karena dia ingin menjadi seperti Allah di Kejadian 3 ayat 5 tuh dibilang kalau kami gitu ya ingin menjadi seperti Allah, makanya dia ingin mungkin menumbangkan kekuasaan itu sendiri. Makanya dia sampai ya berperang gitu ya. Kan kalau misalnya teman-teman tahu ya ada gambaran kayak ikon ya malaikat Gabriel yang akhirnya berperang melawan ini ya, melawan iblis-iblis itu. Iya, iya. Agak panas sama Agak panas ya. Kali ini. Ngomong. Sabar dulu. Emang Gua baca nih susah juga. agak pemalu emang orangnya ya. Kalau nggak salah di saudara kita di agama Muslim juga, kalau kita kan nyebutnya iblis dan setan. Kalau mereka tuh syaiton, Syaitan, jin sama jin lagi. Dan kalau kita kan kayak iblis kan lebih gede, maksudnya lebih ini ya, maksudnya kekuatan itu lebih besar lah kita mandangnya. Nah mereka tuh kayak nyebutnya jin korin kalau nggak salah, yang punya. Apa ada jin baik sama jin jahat ya berarti? Iya kalau mereka kalau nggak salah ya. Di Di Islam, Islam. di Muslim, di saudara kita Muslim. Nah, tapi kalau menurut lu nih, kira-kira tugas utama setan ini buat apa emang Kok sebenarnya? dia udah nanya ya? Harusnya kita yang nanya kalau dulu. Masa kita yang nanya? Iya dong. Nah, karena gua baca tadi ya. Ya kalau dari pandangan gue sendiri ya, kalau setan itu tujuannya dan maksudnya ya pertama mungkin kita tahu ya pasti mencobai ya. Apalagi kita juga kalau kita balik lagi ke Injil, Yesus dicobai Cobai di waktu gunung padang itu gurun. di padang gurun itu 3 kali sama setan. Ya pasti setan juga hadir di dunia ini buat mencobai kita. Kita sedang lengah, sedang lagi benar-benar lost, bisa buat dikontrol. Los. Los tadi. Oke. Gue sebenarnya orangnya nggak suka bercanda. Guyon dong. Iya, bro. Internal. Ya jadi gue Ya, maksudnya gitu setuju kan. sih. Jadi tugasnya iblis tuh menyesatkan. Menyesatkan, Karena yang tadi gue bilang ya, kita melihat bahwa ada gambaran Adam Hawa disesatkan oleh iblis. Mungkin karena dia tahu ya dia nggak bisa menyerang Allah lagi, akhirnya dia menyerang ciptaannya gitu. Biar mengikut dia. Ya mungkin itu ya. Nah, salah satu tokoh yang dicobai tapi gak mempan adalah Yesus sendiri. Ayub juga. Ayub juga kan. Ayub, Nah, Yesus. makanya itu menjadi 2 tokoh penting yang sebenarnya wajib kita tiru juga dalam kehidupan sehari-hari agar selengah-lengah apapun kita, selemah-lemah apapun kita tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus gitu, ajaran Allah gitu. Nah, itu kan itu tuh tugas-tugas setan. Terus setan tuh dijelaskan sebagai tokoh yang menentang Allah dan Yesus hadir sebagai pemusnah setan. Nah, itu tadi tuh. Salah satu tokohnya kan Yesus. Nah, Yesus ini dihadirkan sengaja oleh Allah memang biar apa memusnahkan setan. Makanya dia kan sering melakukan pengusahaan setan kan kayak Iya. masukin setan ke babi itu. Babi. Woi. Iya, bener kan? Iya, ke Konsisten ke babi-babi. Iya, ke babi. Yang sebutnya katanya legion ya karena Legion, kami banyak. ramean. Karena Iya. banyak. Terus juga setan yang ini, bro apa? Yang bikin bisu ya? Kalau salah bikin bisu, ada setan bisu, yang. ya, ada. Jadi ada orang yang nggak bisa berbicara, katanya itu karena pengaruh setan. Akhirnya dilepaskan lah itu. Banyak ya. Jadi ternyata setan tuh bukan cuma mengganggu secara mental doang kalau yang kita lihat ya, tapi juga bahkan bisa mempengaruhi fisik gitu. Secara fisik bisa mempengaruhi. Bisa. Bisa pincang gitu ya. Emang ya?
Iya. Enggak, cuma bercanda doang. Iya maksudnya itu ayo. Iya. Tapi namun tetap diakui bahwa setan itu merupakan suatu fenomena yang sangat mencekam karena Masih masih sangat mencekam untuk saat ini sebab setan ini sungguh mengganggu kenyamanan masyarakat kalau kita lihat fenomenanya ya, terutama menciptakan suatu situasi yang bisa aja sih dibilang nggak dapat dijelaskan lah oleh ilmu-ilmu modern gitu. Kayak tadi apa kok ini remote bisa terbang melayang sendiri, itu kan Iya, kita nggak usah jelasin gimana gitu. Itu sama kan. kayak yang di film Pop Exorcist. Nah, tapi Kelihatannya setan kayak yang itu. setan yang digambarkan oleh gereja ini juga digambarkan sebagai golongan Modern. sebagai golongan pembangkang yang dengan kekuasaannya memilih untuk melawan Allah dengan hak yang tadi kita bahas, dengan hak bebasnya melawan Allah. Kehendak bebasnya. Ada gerak-gerak jadi agak nutupin agak Emang biar ini Nah, ya. kemudian keberadaan setan adalah musuh Tuhan yang dapat merusak. kamu serius dong. Enggak bener. Enggak, sabar. Setan nih, Setannya ganggu banyak nih. di sini. Coba Ini kotak-kotak apa sih? tarik napas. Udah. Nah, keberadaan setan adalah musuh Tuhan Habis makan apa? yang dapat merusak kehidupan manusia. Karena itu mesti dilawan dengan kekuatan Kristus dan Kristuslah pemenang dalam pertarungan itu. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pengikut Kristus hendak terus selalu membawa nama Kristus dan agar maksudnya dalam setiap percobaan-percobaan yang kita lewati di hidup kita gitu. Jadi biar bagaimanapun sebesar apapun gangguan setan tapi kita tetap percaya dan mengimani Kristus, itu kita bisa lawan, teman-teman. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Jadi tolong ya. Mungkin kita balik lagi yang tadi Yesus dihadirkan supaya menjadi pemusnah Dari setan. Nah maka dari itu ketika para sobat Petpol ngerasa diganggu setan, ya bawa aja dalam nama Yesus. Lu ya Dalam kayak apa? nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Oke. Bener dong. Benar. Bener dong. Gue cuma udah malas aja nyanyi terus. Jadi gitu maksudnya lu harus percaya bahwa Yesus Kristus itu di atas jauh setan. Apalagi tadi dibilang Allah tuh menugaskan Yesus buat jadi memusnahkan, mengusirkan. Jadi mengalahkan. ya mungkin kita nggak tahu ya ke depannya kita bakal ngalamin apa, kayak merasa walaupun itu sugesti dan lain, udah bawa dalam doa, minta penyertaan Yesus, minta Yesus buat menghilangkan itu semua. Intinya mempercaya aja ya. Percaya. Katanya udah nggak mau nyanyi nih. Ya namanya manusia ya. Jadi Tapi, gitu. Ternyata tuh tahu gak sih kalau di fenomena masyarakat kan kita lihat ya bahwa bukan setan tuh ternyata menyamar dalam banyak bentuk gitu. Dibedakan dalam hal ini ada dua. Nggak usah ada dua bentuk yang diangkat sama si siapa ya? Gue lupa namanya. Siapa namanya? Alex Bizer. Alex ya baru dia mengutip Edward Evan Pritchard ya. Dia bilang bahwa ada dua fenomena di masyarakat. Yang pertama itu ada sorcery ya. Yang kedua ada dibilangnya witchcraft. Apa tuh kalau boleh tahu tolong? Witchcraft adalah Jadi kayak secara gampang ya, kalau sorcery itu apa ya, melibatkan kerjasama antara manusia dengan setan. Kita kan melihat ya bahwa ada fenomena mungkin misalnya gini, perdukunan deh. Perdukunan ya. Misalnya lu pengen kaya, sugihan, pelet. iya pelet, itu kan ada kerjasama antara manusia dengan setan. Jadi bikin kontrak, ya tuyul bahkan nyusuin nih. Misalnya nyusuin tuyul. pas muncul aja. Kayak gitu, itu bagian dari sorcery yang dibilang sama si Pritchard ini. Lalu ada juga yang disebut witchcraft. Witchcraft tuh apa ya? Jadi katanya Apa nih? dagangnya gue yang sendiri. Witchcraft itu. Witchcraft ini. Jadi witchcraft itu lebih kepada apa ya? Ada roh gitu, yang roh jahat yang sudah tinggal. Gue gak ngerti deh, mungkin entah maksudnya kayak lu udah diisi gitu sejak lama. Kayak ini apa ilmu hitam gitu ya, mungkin jadi, ya. bisa jadi kayak gitu kan. Diisi ya, bisa ya. Kalau meninggal tuh kadang suka Susah. Oh, Ilmu Tektok. hitam gitu ya. Tektok gitu ya. terus apa? Oh, di muka itu Susuk. Susuk gitu-gitu ya. Ya pegangan. susuk pegangan. Nah,
temen gue tuh sering ke apa? Kerasukan? Ke gua Oh. buat kayak gua gak ada pegangan nih, mau gak ada pegangan. Enggak, itu beda dong. Sebenernya Tapi itu juga. Tapi ya, itu bisa jadi juga. Kecil gitu luar pegangan kalau Itu bisa juga itu praktik iblis. Iya. Serius, karena ketika lu bilang pegangan enggak, lu kasih dia malah hilang. Ya, itu ya. pegangan kalau Pegangan enggak. Terus udah gitu hilang, kan kurang ajar ya. Iya, Ganti itu aja. Diganti kurang ajar ya. Oke. kakinya susah ya. Iya, jadi apalagi ditagih susah, itu kurang ajar. Wah itu Itu kacau. praktik jahat tuh. Iya sih. Iblis. Ya kita sebagai umat Yesus ya kayak ya udahlah. Ya udah kasih Kristus mau dia segalanya. Tapi ada pegangan enggak? Nanti kita udah ngomongin tentang setan dalam kitab suci, dalam KGK, dalam sudut pandang tokoh-tokoh juga ada kan. Nah sekarang kita ngomongin eksorsis nih, loh. Eksorsis dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lu bisa Oh, jadi ada dasar juga. ada dasar eksorsis ya. Kita lebih ke eksorsis sekarang, setan agak eksorsisme ya, eksorsisme. Nah, eksorsisme itu. Agak ke depan. Ke depan. Oh enggak agak ke depan. Oh, jangan. Depan geria di sono. Tanggepin dong. Jauh. Karena eksorsisme dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu memberikan kepada kita gambaran bahwa terdapat suatu roh yang baik dan yang jahat. Kemudian dalam kitab suci Perjanjian Lama misalnya kita menemukan kisah Tobia dan Sarah dalam kitab Tobit itu, Tobit 3 ayat 7 sampai 17. Masih inget ya keren. Iya masih Kemudian yang memuat doa syukur untuk luput dari setan dan roh jahat itu di Tobit itu tadi ya. Maksudnya salah baca lagi gue. Maksudnya di Tobit itu tuh berisikan tentang doa syukur untuk luput dari setan dan roh jahat. Jadi teman-teman kalau misalnya mau membutuhkan doanya apa sih nih yang ini ya itu ada di Tobit 3 7 sampai 17 itu bisa dibaca. Terus ada juga dari kitab Tobit 6 8 dan 17 itu memuat tentang ajaran malaikat roh baik untuk luput dari roh jahat, juga simbol serta ritus pengusiran roh jahat. Nah itu jadi di Tobit itu kalau teman-teman misalkan butuh kayak misalkan nggak afdol nih kalau misalkan nggak punya dasarnya kira-kira doa pengusiran setan itu gimana sih caranya, maksudnya untuk luput dari kejahatan setan-setan gitu itu ada di Tobit. Jadi teman-teman silakan baca sendiri Tobit. Bukan itu eksorsisme ya. Iya, tapi kan kesannya. Kalau di sini Karena kan ini karena Rafael bahkan menyebut ada malaikat Rafael. Untuk Oh ini juga ada yang ini juga siapa? Iblisnya siapa? Ada iblisnya nih. ada Asmodeus. Asmodeus kan. Sama kayak di Bob Exorcist Asmodeus. Itu ada di Tobit. Iya, di Tobit itu maksudnya kesannya kayak eksorsis karena ada doanya, ada caranya buat ngusir roh jahat melalui roh baik. Jadi kesannya kayaknya eksorsis gitu. Tapi eksorsisme ya. Nah, dalam kitab Perjanjian baru. suci Perjanjian Baru nih ditemukan nih kisah-kisah pengusiran setan terhadap roh jahat ya. Yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya. Kita tahu lah. Iya, banyak Pengusiran setan kayak yang tadi legion, yang kepada babi, terus kepada yang apa? Orang bisu yang dia udah berapa tahun nggak bisa ngomong itu kan. Akhirnya banyak lah pengusiran setan itu kan. Bener nggak? Bener dong. Pokoknya banyak yang kita temuin lah dalam Perjanjian Baru, karena Yesus juga yang tadi kita balik lagi karena dia ditugasin Allah untuk memusnahkan setan itu. Ya, harus tegas dan jelas ya. Yesus tuh mengajarkan tegas dan jelas. Itu kan tadi kan dari perspektif kitab suci ya. Kitab suci. Lalu kalau misalnya dibilang dari gereja, dia juga punya pandangan tersendiri. Ya mungkin merangkum dari kitab suci dan Bapak Gereja ya. Kalau intinya tuh bahwa dalam kitab hukum kanonik gitu ya, praktik eksorsisme disebut masih dalam apa ya? Jenisnya tuh bukan sakramen ya, tapi lebih ke sakramentali. Iya. Jadi ada tanda suci gitu yang mirip, yang kan sakramentali kan tanda suci yang mirip sakramen. Iya. Dan apa ya? Diperoleh melalui kamera sini ya. Dan diperoleh melalui berkat dan doa permohonan gereja. Jadi misalnya pemberkatan itu termasuk karena rumah. Iya termasuk. Kalau gue lihat di Sakramentali. tadi si almarhum Romo Alfons di buku itu, dia bilang ada 3 jenis eksorsis. Yang pertama pembaptisan, jelas ya. Iya. Kalau pembaptisan kan kita menolak setan gitu yang hadir lewat pembaptisan. Lalu yang kedua ada eksorsisme yang kecil gitu dibilangnya, atau sederhana atau kecil, gue lupa. Minor ya, benar, minor itu lebih kepada tadi pemberkatan rumah. Itu kan secara tidak langsung mengusir ininya, kayak gitu. Bahkan sakramental lainnya. Dan yang paling ini ada eksorsisme
Kalau dia bilangnya eksorsisme meriah. Jadi benar-benar secara khusus dari gereja sendiri. Waduh, seru dari gereja sendiri dia mengutus seorang eksorsis secara resmi untuk menyembuhkan orang yang dianggap benar-benar kerasukan. Ya. Karena kan tadi ya bisa jadi itu ada bukan kerasukan. Jadi perlu ada mungkin penelitian dulu ya, dilihat dulu apakah ini benar atau enggak. Ketika ada kriteria yang sudah termasuk ini kesurupan baru diutus secara resmi gitu. Nah gitu. Jadi ini pesannya gini ya, gue pengen pesannya buat kayak teman-teman atau mungkin umat-umat di luar sana yang sering kali suka kayak wah gue bisa ngusir setan nih. Akhirnya kayak gini mah gue yang ngurus gitu. Maksudnya udah ada pihak yang berwajib loh, jadi nggak usah repot-repot gitu. Yang sudah sah gitu ya. Iya, sudah sah diakui oleh gereja gitu. Maksudnya biar dia aja yang nanganin kayak gitu daripada itu kan ngerinya takut salah. Ngerinya orang lagi sakit kayak tadi Gabriel Amort bilang takutnya orangnya gangguan psikologi malah dipakai pengusiran setan gitu. Jadi kan karena salah itu. Hal kayak gitu ada sendiri di kanon sendiri, itu ada di kanon 1172. Itu berbicara secara khusus tentang praktik ini dalam 2 pasal. Nah, di paragraf pertama ini berbunyi, tak seorang pun dapat dengan sah melakukan eksorsisme terhadap orang yang rasukan kecuali telah memperoleh izin khusus dan jelas dari ordinaris wilayah. Atau seperti saya bilang kita uskup, Bapak uskup ya. Itu yang keduanya. Yang kedua nih. Paragraf kedua. Paragraf kedua ini berbunyi, izin itu oleh ordinaris wilayah hendaknya diberikan dari ordinaris wilayah kepada imam yang unggul dalam kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan dan integritas hidup. Jadi enggak sembarangan ya. Ada aspek-aspek juga ya. Ada aspek yang emang jadi syarat bisa, karena kalau kita lihat dari pengalaman dan lu juga udah nonton ini kan The Pope Exorcist. Setan tuh bisa tahu dosa-dosa lu. Ya, kalau lu enggak punya integritas hidup, enggak punya tentang iman, itu tuh bisa goyang banget lah gitu. Dia harus benar-benar hati-hati ya kalau ini enggak bisa asal sembarangan nunjuk. Oh lu ya mungkin emang setiap ini keuskupan sebaiknya ada ya harusnya ya. Ya seharusnya biasa. Tapi kan di Indonesia emang ada gak sih yang secara khusus gitu? Gak boleh disebut. Oh, ya setahu gua ada tapi ya, gak boleh disebut. Imam eksorsis itu rahasia ya, harus dirahasiakan. Gitu jadi gitu. Jadi nggak boleh sembarang orang tuh. Aku tuh sombong ya tiba-tiba, gue ngusir setan bos. Gue bisa nih, gue tuh kayak gini mah gampang. Takutnya malah jadi entertain, malah jadi banyak ya orang-orang yang begitu ya. Malah jadi dokter-dokter nggak jelas gitu kan. Iya. Menyembuhkan gitu. Takutnya jadi gitu. Takutnya ditarif ya kayak gitu. Nah itu juga kadang-kadang jadi itu kecenderungannya malah ditarif gitu. Saking katanya gue punya kuasa segala macam jadi ditarif itu salah. Tarik itu bukan tarif, ini lucu banget ya tadi. Aduh, operator. Kameramen. Nah tadi kan dari kitab kalian yang sekarang nih naik dulu. Oke. Magisterium gereja, kemudian apa itu magisterium gereja? Tolong masa lu nggak tahu magisterium. Kan kita ada berapa? Dasar tiga. Pertama tradisi, kitab suci, sama magisterium. Tradisi suci juga ya nyebutnya. Pengajaran. Kalau magisterium apa? Pengajaran gitu. Pengajaran apa? Pengajaran iman. Oh, dari para rasul Dari ya. para rasul. Jadi magisterium gereja ini kemudian mengajar gereja. Jadi turun menurun ya magisterium ini ya. Jadi kita kan sangat hierarkis ya. Oh ya, masih jelasin ya. Kita kan sangat hierarkis. Jadi dari rasul-rasul tuh kita iman asalnya itu diturunkan gitu. Jadi makanya dibilangnya kepercayaan kepada iman para rasul. Para rasul. Oke, Dimas. Iman pribadi. Jadi saya Oke. Magisterium gereja kemudian memberikan beberapa penegasan tentang eksorsisme, diantaranya yang pertama bisa tuh. Hukum gereja secara menyatakan bahwa izin kepada seorang imam untuk melaksanakan eksorsisme hanya diberikan. Diberikan nih oleh uskup. Diberikan oleh uskup nih. Diberikan oleh uskup jadi secara khusus tuh teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, Jeremia. Jadi imam itu yang ditunjuk harus. Oh, kurang dekat ya, sorry. Ya. Ini kita agak kejar-kejaran sama ada ya. Ada yang ganggu. Oke. Jadi yang kedua, imam yang telah ditunjuk haruslah memenuhi syarat. Tadi ya sih bilang sama Dimas, misalnya saleh, tidak bercela, bijaksana, dan bahkan memiliki integritas dan bahkan memiliki kerohanian yang baik. Ini syarat utama nih. Iya itu jadi
Karena emang jadi imam kan harusnya ya Iya, harusnya. rohaniannya Hidup baik. rohaninya emang Iya. lebih Lebih unggul. Kan pemimpin iman gitu ya harusnya. Iya, harusnya lebih. Pemimpin spiritual. Yes. Yang ketiga, Yang ketiga nih, syarat tambahan untuk seorang eksorsis, eksorsisnya berarti orang yang melakukan eksorsisme, ialah ahli dalam menjalankan eksorsisme. Jadi ada studinya nih, ada belajarnya juga. Jadi nggak cuman karena nggak cuma tunjuk doang sama iya, itu ya. tunjuk terus lu Kesalehan, tiba-tiba enggak. langsung bisa gitu nggak. Ada Ada modalnya. ya, karena kita kan ada ininya apa? Ritual ya, kalau kita lihat kan eksorsis itu ada ritualnya, kan nggak mungkin tiba-tiba lu tahu ritual itu, jadi ada pembelajarannya, ada studinya. Mungkin gitu. kayak strategi kali ya biar tahu nih ngalahin iblis senjata. Yes, ini. mungkin bisa dibilang kayak gitu Saatnya lah. gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi gak gampang ke gocek tuh kalau. Iya. Gocek gitu. CR. Lalu, tadi yang apa lagi? sekarang yang berapa? Yang ke Udah, itu terakhir. Itu. Oh, udah yang terakhir. Yang Ada kelima. Nah, yang kelima, hendaknya dihindari kebiasaan yang terlalu cepat mempercayai bahwa seseorang itu kerasukan roh jahat. Nah, itu. Atau menyatakan bahwa Atau menyatakan bahwa roh jahat tidak ada dan penyakit yang diderita seseorang adalah akibat dari gangguan psikis. Yes, jadi balance ya, misalnya kita nggak jangan cepat-cepat buat mendiagnosis lah. Kayak, ini setan nih. itu. Ini cuman sakit mental doang. Gitu, Makanya perlu, maksudnya orang yang melakukan eksorsisme ini harus memiliki model itu tadi, harus studi dulu. Ya, jadi tahu gimana sih. Tahu cara pembedaannya Kayak, gimana. Gua ada intermezzo nih. Jadi ingat soal cerita. Dulu ada satu mater CSE, mater EPI, dia cerita kalau di lembah Karmel tuh waktu itu pernah ada mencoba mengusir setan. Kebetulan ada, itu kan lagi pengusir, lagi ramai ya biasanya kita ramai gitu. Nah, ada dua. Yang sebenarnya satu itu dia tuh sedang mengalami masalah mental, jadi butuh penghiburan gitu ya. Yang satu lagi tuh kesurupan. Dan karena tidak bisa membedakannya, ketuker. Jadi yang kerasukan ini malah udah ya kamu yang sabar, yang kuat. iya. Sedangkan yang sakit yang yang mengalami bukan sakit mental, cuma mengalami gangguan itu ya dalam secara psikisnya, dia malah dibentak-bentak ya. Kan yang ada malah makin tertekan itu. Dan akhirnya ada Romo yang mengerti gitu bisa tentang ini. Akhirnya dijelasin ternyata ketuker. Wah, Jadi nggak bisa asal ya, nggak bisa langsung bilang ini. Mungkin gejalanya mirip tapi nggak sama gitu. Weh. Kenapa nih? Setuju. Oke. Lalu ada juga di kanon 1772. Ya, ini kebetulan ada. sabar ya. Jadi sebenarnya di kanon 1772 ini Peringatan itu. ingin ingin memberikan peringatan itu soal eksorsisme. Hmm. Jadi tak seorang pun gitu ya, ini gue bacain aja ya karena gue nggak hafal kanon secara penuh gitu. Gue bacain, tak seorang pun dapat melakukan eksorsisme kepada mereka yang kerasukan kecuali ia telah memperoleh izin tadi ya, telah memperoleh izin khusus dan resmi dari uskup tadi diosesan, dan bahwa izin tersebut harus diberikan hanya kepada para imam yang menjalankan kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan dan integritas hidup yang luar biasa. Itu yang tadi yang udah disebut sebelumnya, yang udah disinggung. Yang kedua, umat beriman Kristiani tidak boleh menggunakan rebusan resmi dalam kegiatan eksorsisme melawan setan. Jadi kan emang kita kan punya rumusan resmi untuk eksorsisme ini, dan nggak bisa sembarangan. Iya. Harus ada ini khususnya, karena itu disebutnya apa ya? Kalau misalnya melanggar nih. Iya, betul ya. Lebih ke riskannya, bahaya kalau misalnya kita asal menyebutkan gitu. Kan kadang mungkin kita terlalu berpikir ini kan sama-sama doa gitu, tapi enggak, ini beda. Ini punya fakultas tersendiri gitu. Lalu yang ketiga, para uskup diminta untuk menjaga agar mereka yang tidak diberi wewenang dari otoritas gereja tidak berusaha memimpin jemaat yang dalam praktiknya mendaraskan doa-doa untuk pelepasan roh jahat, dan dalam prosesnya roh-roh tersebut diinterogasi untuk mencari tahu identitasnya. Tadi kalau misalnya lu mencari identitas dari si roh jahatnya itu, lu nggak bisa asal karena mungkin lu punya berbekal pengetahuan dari film gitu ya. Jadi lu bilang nama kamu siapa? Nggak bisa gitu. Itu bukan, lu tuh nggak, kita tuh yang nggak secara resmi tunjuk tuh nggak punya hak apa-apa di situ. Kita nggak punya fakultas, daripada nanti jadi disalahgunakan. Lebih baik tidak dilakukan. Kita panggil mereka yang lebih yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Lalu yang keempat, penegasan di atas tidak bermaksud untuk menghentikan umat beriman Kristiani untuk berdoa,
sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus agar mereka terbebas dari roh jahat. Karena kalau misalnya kembali ya gue mengutip lagi si Romo Alphonse itu ya. Ada dua gitu. Yang pertama tuh tindakan eksorsisme itu ada yang preventif, yang mencegah gitu. Itu melalui doa-doa. Kita bisa melakukan doa-doa. Mungkin tadi kayak pemberkatan gitu ya sebelum sampai pada eksorsisme mayor. Dan juga ada tindakan yang bersifat kuratif. Artinya memelihara jiwa. Nah ini khusus kepada yang eksorsisme tadi, yang mayor, yang meriah. Itu lebih menjadi menjadi fokusnya gitu ya. Kalau kita sebagai umat ya kita preventif aja, kita melindungi diri dengan doa-doa. Kita berupaya sebisa mungkin menjaga hidup kesalehan, kita selalu menjaga hidup baik dan selalu berpegang pada Kristus. Sedangkan yang tadi kuratif itu bagian mereka yang mempunyai fakultas tersendiri yang telah ditunjuk secara resmi oleh otoritas gereja. Kayak begitu kurang lebihnya. Nah, agak berat nih soal di akhir-akhir emang ya. Soal kita melihat sudut pandang dari Jadi enggak dong, dari ajaran gereja secara keseluruhan. Kitab suci, tradisi, bahkan magisterium gereja gitu. Jadi agak berat ya Bang. Iya agak sulit kalau misalnya kita pikir-pikir. Emang ya. agak berat sih gue juga mulai. Gitu lagi. berat. Ya. Jadi apa? Gue juga dari tadi mau tenang. Woi, set. Bangun dong. Woi kan biar gue sering. Ya, pokoknya teman-teman ya setelah menonton Bob Exorcist jangan terinspirasi untuk langsung mengusir setan. Saran Dan aja. jangan terinspirasi jadi setan. Nah, Nggak boleh. minimal usirlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam diri kita. Setan-setan dalam diri kita kan bukan cuma soal yang tadi ya kayak Asmodeus gitu-gitu. Tapi Ada juga kan perbuatan as tidak joker baik. Ini. Asma librasi. Udah mulai ngantuk. Emang karena sobat-sobat Petpol karena suasana semakin enak ya. Ya, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada inilah. Oke nih, sebelum ngakhirin podcast kita pada malam hari ini, satu kata deh buat tema kita. Kalimat nggak boleh. Kalimat nggak boleh. Oke, boleh deh kalimat. Kalimat lah ya. Kalimat kata, Paragraf. cerpen, puisi silakan. Enggak pokoknya satu kalimat atau enggak satu kata terserah buat tanggapan lo atau kesan lo tentang tema ini. Dari Frater Jerry. Ini dari ini dong. Oh, dari tamu ya, Iya. Frater Tolok nih. Tembak mulu dari tadi. Satu kalimat buat segmen kali ini. Yes. Tentang setan adalah bawa nama Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Asik. Keren. Gue sampai ngomong keren. Iya. termenung ya. Keren tapi gue sambil mikir apa. Iya sama gue juga gitu. Apalagi gue ditembak bos. Kalau dari Jerry gimana Jar? Hei, kejauhan. Kayak bangunan. Keren. Oke. Keren. Keren. Kalau dari gue ya, berjaga-jagalah. Kalau kamu merasa kamu tidak berperang lagi melawan setan, mungkin sekarang setan sudah menjadi temanmu. Wis. Oke, thank you buat Gak apa-apaan nih. Frater Dimas sekarang. satu kata ya. Satu kata kan? Boleh. Ya boleh kan? Kok wet? Kan ada wetnya itu kenapa? Gue ini aja terkaget aja pura-pura. Make a rocks. Ya namanya komedi mah di. Oke, pokoknya itu tetap semangat. Woi. Satu dong. Ya percaya kalau lu lebih tinggi daripada setan. Itu aja sih. Ya apa sih mau diterima apa enggak lah. Oke. Jujur udah ngantuk. Oke, terima kasih. Thank you dari Thank you udah nonton podcast kita. Nonton podcast Saber pada segmen Santai bersama Pater dalam segmen. dalam segmen Setan dan Eksorsisme. Jangan lupa follow Instagram kami. Di sini ya. Jangan lupa Instagram kami @peterpaulmajor. Dan jangan lupa juga follow TikTok kami Frater Bogor. Yes, dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe YouTube kami Semenari Tinggi Kuspan Bogor. Kalau misalnya masih belum sempat untuk nonton, bisa juga nih dengerin podcast kami di Spotify yang itu Peter Strip Paul Major. Yes. Oke, thank you yang udah nonton. Tetap pantengin dan nonton Sabar. Santai bersama Frater. Obrolan santai nggak bikin baper. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Dadah.